Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Andre Ramadhani. Di sini saya akan di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas video, yaitu tentang hoax. Saya Rahmat Andre Ramadhani, NIM 19143111019. Pengertian hoax. Pengertian hoax atau berita bohong. Menurut KBBI, hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Sedangkan menurut Silverman, tahun 2015, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berita bohong atau hoax, bahasa Inggris hoax, adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan berita hoax. Tujuan yang pertama untuk bentuk partisipasi. Ada 3 faktor penyebab, yakni iseng, semakin viral, semakin banyak dibagikan. Lalu suka berbagai, tapi malas membaca, katanya bebas berekspresi. Lalu yang ketiga adalah fanatisme. Isi konten sesuai dengan pandangan dia dan kelompoknya. Pengakuan atau eksistensi. Memiliki keinginan untuk diakui sehingga merasa bangga saat menjadi penyebar informasi pertama atau jadi yang paling up to date. Padahal belum tentu benar informasinya. Selain itu, merasa bahwa informasi tersebut bermanfaat sehingga merasa perlu menyebarkannya meski belum mengetahui kebenarannya. Untuk tujuan yang ketiga adalah profit. Biasanya orang-orang menyebarkan hoax ini dibayar untuk menjadi sebuah profesi. Dalam kata lain, buzzer. Selain itu, berada dalam situasi tertentu. Biasanya hoax yang disebar dapat menguntungkan dia atau kelompoknya. Propaganda. Yang tujuan keempat. Biasanya orang menyebar hoax karena alasan politis, sehingga bisa menjatuhkan lawan politik. Selain itu, penyebaran hoax juga bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol massa. Selain itu, menyebar hoax digunakan untuk menjatuhkan sebuah negara. Oke, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri hoax. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh saya, Nur Ahmad Budi Kurniawan, dengan NIM 19143111005, dengan membahas tentang ciri-ciri hoax. Yang pertama adalah judul yang provokatif. Bisa dilihat di sini dari gambar ini, adanya dari dua sisi berita yang menyajikan berita-berita yang tidak benar. Dari sini, kabar hoax kerap menggunakan judul yang sensasional dan provokatif, isinya pun bisa dikutip dari media resmi, yang kemudian diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat berita hoax. Selanjutnya adalah alamat situs yang tidak resmi. Bisa dilihat di gambar, di sini menggunakan URL yang bertumpuk-tumpuk, sehingga tidak dikatakan resmi. Informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link hidup, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dinilai meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim menjadi portal berita. Selanjutnya adalah fakta yang diputarbalikkan. Perlu diperhatikan sumber kabar yang diperoleh. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri atau bahkan divisi Humas Polri tersebut. Sebaiknya jangan mudah percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat, atau bahkan teman-teman yang ada di grup WhatsApp kalian. Selanjutnya adalah foto yang diedit dari foto aslinya. Dari gambar sudah dijelaskan adalah sebagian adalah gambar asli yang menunjukkan tentang parade budaya, dan sebelah kanan tentang foto palsu yang dia diedit titelnya saja. Jadi perlu diperhatikan sumber kabar
yang diperoleh, apakah dari institusi resmi, KPK atau Polri, dan sebagian jangan dipercaya langsung melihat gambar yang disebar. Selanjutnya, biasanya juga ciri-ciri hoax yang lagi giat disebarkan sekarang adalah membagikan hadiah-hadiah gratis. Seperti kemarin saat coronavirus menimpa Indonesia, banyaknya pesan-pesan WhatsApp yang membagikan kuota-kuota gratis di atas namakan pemerintah. Di situ kita akan membagikan, kita harus menginputkan data-data penting kita, privasi kita, bahkan KTP kita. Dan selanjutnya adalah dampak berita hoax yang dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dampak berita hoax akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Yani, NIM 191431148. Dampak yang ditimbulkan oleh berita hoax akan sangat luar biasa, antara lain yang pertama adalah fitnah. Konten berita hoax biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegratif bangsa. Yang kedua adalah provokasi. Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah emosi. Penyebaran hoax ini diarahkan ke emosi orang yang membacanya. Emosi yang dimaksud adalah rasa cemas dan ketakutan, keinginan untuk membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan contoh berita hoax oleh teman saya. Saya Rizwan Fataila, NIM 191231016. Di sini ada contoh berita hoax. Di sini meliputi seperti berita di sebelah merupakan bahwa berita kompas.com dihoakkan. Jadi di sini ada contoh asli dan hoaxnya. Next. Yang selanjutnya adalah gambar berita di sebelah adalah berita benar dan hoax. Yang benar ini bahwa waspada COVID-19 seluruh sekolah di Jateng diliburkan dan UN ditunda. Dan berita hoaxnya yaitu waspada corona, Ganjar Pranowo diliburkan angsuran bank sementara di seluruh Jawa Tengah. Next, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara terhindar dari hoax. Oke, nama saya Muhammad Rusdi Ardianto dengan NIM 191431004. Ini beberapa cara agar kita terhindar dari hoax ya. Yang pertama itu next. Itu mengenali sumber berita ya. Di Indonesia itu terdapat dari 40.000 lebih situs yang mengklaim sebagai situs berita. Namun itu kurang dari 300 saja itu sudah terverifikasi. Jadi kayak banyak yang nggak resmi. Terus yang kedua, itu memperhatikan judul ya. Anda pasti pernah membaca berita dengan judul yang heboh dan terkesan berlebihan. Judul yang provokatif dan berlebihan menjadi ciri-ciri dari berita hoax. Tidak sedikit berita yang di media tidak terverifikasi yang mengambil berita dari situs resmi. Berita tersebut kemudian diubah isi serta judulnya agar provokatif. Ketiga, itu keaslian foto dan video. Tidak sedikit berita-berita yang menggunakan foto atau video yang sudah diedit. Jika sudah demikian, bisa dipastikan berita tersebut itu hoax. Cek keaslian foto dan video bisa menjadi cara mengatasi hoax. Yang keempat, itu ikut dalam grup anti hoax ya. Itu cara mengatasi hoax. Selanjutnya adalah dengan menambahkan pengetahuan Anda atau bisa ikut dengan mengikuti grup anti hoax. Ada banyak grup sejenis di sosial media yang bisa kita ikuti. Beragam informasi tentang cara menghindari atau ciri-ciri berita hoax. Oke, selesai. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Untuk perihal tentang tugas video, tugas etika profesi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.